kenaikan kelas itu menjadi ranahnya kita semua. Sekolah memfasilitasi dalam bentuk rapat, tapi penilaian itu ada di Bapak Ibu, ya kan? Penilaian itu ada di Bapak Ibu, dan kita itu sudah membuat rambu-rambunya. Untuk kenaikan kelas, untuk naik kelas itu ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya itu ya ada di 40 operasional satuan pendidikan kita, ya, di KWSP kita. Ya, saya sampaikan ya. Gitu. Jadi anak bisa naik kelas, dinyatakan naik kelas. Yang pertama menyelesaikan seluruh proses pembelajarannya. Artinya nggak ada nilai yang nggak ikut gitu. Artinya harus selesai gitu. Kalau misalnya semester 1 ini nggak ikut, misalnya seluruhnya midnya nggak ikut, ya dia tidak bisa dikatakan oleh. Kemudian kehadiran karena gini, saya tadi malam buka semua PM-nya teman-teman ya. Jadi sudah saya buka semua ya, walaupun tidak semuanya saya mengobservasi. Yang sudah dilakukan tapi belum di-rating sudah saya klik rating. Nah, hampir semuanya itu memilih juga kaitan dengan bagaimana membangun suasana yang kelas yang kondusif, termasuk di sananya berbicara tentang disiplin positif, yang kesepakatan kelas dan yang lainnya. Ya memang mungkin teori kaitan dengan disiplin positif, kemudian kaitan juga dengan kesepakatan kelas, segitiga restitusi, kita memang memiliki kelemahan di sana karena kita memang sebagian kita ini kan memang belum bersinggungan erat dengan kegiatan-kegiatan guru penggerak. Ya sebenarnya kalau di guru penggerak itu menjadi materi-materi khusus yang disampaikan, termasuk aksi nyata yang dituntut gitu ya, harus dilaksanakan oleh teman-teman guru penggerak. Nah itu termasuk salah satunya kaitan dengan disiplin positif, penerapan budaya positif juga di sekolah ya. Kemudian kesepakatan kelas dan segitiga restitusi yang ini memang kedepannya kita akan sama-sama berjalan melakukan itu, berkaca dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru dan juga kepala sekolah kaitan dengan bagaimana menegakkan disiplin ya, sehingga niatannya bagus tapi ternyata pada akhirnya tidak diterima dengan baik oleh siswanya. Bahkan banyak yang ternyata dengan niatan yang baik itu banyak guru-guru yang tersandung masalah hukum. Nah, untuk itu menjawabnya memang harus dengan penerapan budaya positif, penerapan disiplin positif ya, membangun kesepakatan kelas sampai pada belajar tertingginya itu di segitiga restitusi. Nah, untuk itu kita sambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Yosi yang akan disampaikan. Ya mungkin juga tidak terlalu lama ya Pak Yosi, karena teman-teman sudah terlihat lelah nih gitu kan. Dan kayaknya Bu Sutia karena skenario nya hari ini kayaknya sih hanya snack ya, tidak makan siang. Nah, silakan dimaksimalkan Pak Yosi, teman-teman dapat materi, Pak Yosi juga bisa melaksanakan agendanya gitu. Seperti itu, jadi betul-betul bermanfaat bagi kita. Kalau nanti saya nggak bisa menemani sampai akhir Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu ya. Ini luar biasa. Ini SMP 1 Sekampung ini rapatnya dengan berat Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya yang mau Pak Yosi dimaksimalkan, dimanfaatkan waktu yang ada, kalau bisa tidak terlalu lama, tapi ini juga hasil juga dimanfaatkan, bisa dinikmati oleh teman-teman lanjutkan acaranya ini. Jadi waktu kita cukup pendek, kemudian kita memang diskusi kita tadi cukup panjang. Saya tahu Bapak Ibu lelah, tapi saya mohon waktunya. Semoga nanti pesan dari materi ini tersampaikan. Ini juga bagian dari tugas saya sebagai guru penggerak nantinya. Saya juga ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu seperti motonya guru penggerak yang tinggi Bapak Ibu ya, bergerak dan menggerakkan. Harapannya saya dan Bu Novi sebetulnya juga dengan Pak Rizky, nanti kami juga bersama-sama kita pasti rindu sekolah ini bisa diperbaiki terus kemudian menuju perubahan yang kita harapkan. Salah satunya Bapak Ibu pada materi yang akan saya sampaikan tentang budaya positif.
Ini perkenalan saya. Itu ada Ibu Fasil saya, Bu Kesi, kemudian ada PP-nya, pengacara tetapnya Ibu Winda. Bapak Ibu mungkin sudah tahu, sudah kenal. Kita langsung saja, Bapak Ibu. Ini nggak akan saya sampaikan secara full karena Bapak Ibu waktunya. Jadi tujuan pembelajaran kita intinya Bapak Ibu kita akan mengenal tentang apa itu budaya positif dan bagaimana penerapannya. Tadi sudah disinggung Pak Raja, sebetulnya ada hal-hal yang penting yang kita perlu konsep inti namanya nanti ya di dalam budaya positif itu ada konsep inti. Nah ini akan saya langsung sampaikan di sini. Bapak Ibu tentang budaya positif. Sebelum ke definisi Bapak Ibu nanti kita akan ada 8 materi itu yang nantinya disebut sebagai konsep inti dalam budaya positif. Kita akan mengenal yang pertama dulu berkaitan dengan perubahan paradigma belajar. Mungkin terlalu kecil ya. Yang kedua ada disiplin positif itu seperti apa. Kemudian yang ketiga ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam ada posisi kontrol guru. Nanti kita akan tahu. Tadi hari ini kita cukup banyak berdiskusi dengan siswa. Mungkin nanti akan ada perbedaan pandangan, perbedaan persepsi kita tentang apa itu disiplin dan kemudian penerapannya. Seperti yang tadi kita diskusikan bersama, kita habis-habisan berdiskusi tentang anak-anak kita mau naik atau tidak, kemudian ada masalah seperti ini, seperti apa nanti. Nah, ini di sini nanti kita juga akan belajar yang namanya posisi kontrol guru. Kemudian yang ketujuh ada yang namanya keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah konsep pendekatan yang nanti kita sebetulnya bisa diaplikasikan saat kita menghadapi anak-anak yang bermasalah. Konsepnya seperti apa nanti saya akan sampaikan. Nah, Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah ini bisa dicoba dilakukan. Ini aja, Bapak Ibu. Kalau kita kita bayangkan aja, Bapak Ibu seandainya Bapak Ibu ada bersama dua orang berpasangan. Kebetulan saya berharap ada dua berpasangan. Kemudian salah satu itu akan kegiatan coba lakukan mengepalkan salah satunya. Salah satunya adalah tugasnya mengepalkan tangan. Salah satu Bapak Ibu bisa berhadapan berpasangan gitu, salah satunya mengepalkan tangan. Kemudian orang yang kedua yang tidak salah satu aja yang mengepalkan tangan. Orang yang kedua itu mencoba mempengaruhi orang yang mengepalkan tangan dengan apa saja, boleh dirayu, boleh diiming-imingi atau apa dan sebagainya supaya membuka tangannya. Syarat Bapak Ibu itu yang menggenggam tangan itu diberi tugas untuk menjaga, karena ada sesuatu yang berharga di genggaman tangan itu tadi yang kita kepalkan tadi. Ada sesuatu yang berharga yang harus kita jaga. Kira-kira saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu melakukan hal itu sebagai orang yang menggenggam tangan tadi, akan buka tangannya kan? Saya mau tanya, akan dibuka tangannya nggak? Kalau diminta dirayu dengan cara apapun, Bapak Ibu akan buka tangannya nggak? Tergantung rayuannya. Oh gitu. Dan siapa yang merayu? Lihat dulu dong ya. Lihat dulu orangnya seperti apa, atau rayuannya seperti apa. Nah, kalau saya mau tanya lagi, Bapak Ibu, berarti di antara dua orang tadi sebetulnya siapa yang memegang kendali? Yang memegang kendali? Yang menggenggam tangannya, kenapa? Iya, ada yang sesuatu berharga yang harus dia jaga. Jadi dia akan punya kontrol atau kendali. Dia memegang kendali penuh gitu ya. Mau mutusin mau dibuka apa enggak nih? Gitu. Terserah saya kan gitu kan. Kalau menurut saya buka ya buka. Oke, itu kan memegang kendali begitu ya. Artinya, Bapak Ibu kita mau belajar tentang perubahan paradigma baru itu. Salah satu tokoh penting, Stephen Covey itu bilang, bila Anda ingin perubahan kecil, ubahlah perilaku Anda. Bila Anda ingin perubahan yang lebih besar, ubahlah pola pikir Anda. Paradigma itu soal pola pikir, gitu kan ya. Kalau kita bicara soal paradigma itu soal pola pikir. Jadi paradigma baru dalam pendidikan itu bertujuan untuk menghadapi tantangan abad 21, menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21.
berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pembacaan masalah, dan literasi digital. Ini adalah pesan dari kurikulum kita terbaru, penerapan kurikulum terbaru. Bapak Ibu, kemarin sebetulnya saya juga berharap dengan nantinya Bapak Ibu harus kita akui kondisi sekarang anak-anak lebih pintar dari kita soal IT digital gitu ya. Bahkan ada anak-anak yang memang Bapak Ibu mungkin nggak tahu ketika dikasih soal, kalau dia bawa HP, di scan soalnya, kemudian dia dapat jawabannya. Dia tinggal nyari dan sebagainya. Ini sudah zamannya. Maka mau nggak mau kita juga sebagai guru mau nggak mau harus mengikuti perkembangannya. Nah, mengikuti perkembangan ini soal paradigma kita. Kalau kita mau mengikuti ke sana, berarti kita sudah mulai mengarah kepada paradigma baru. Jadi itu Bapak Ibu, soal paradigma baru. Kemudian, nah Bapak Ibu, ada yang namanya miskonsepsi teori kontrol. Tadi yang bilang Stephen R. Covey tadi bilangnya begini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Bapak Ibu, ada yang namanya teori kontrol. Teori kontrol itu begini. Bapak Ibu, saya mau tanya, sebetulnya kita bisa mengontrol orang lain gak sih? Sebetulnya kita bisa mengontrol orang lain gak? Aslinya kalau berdasarkan teori kontrol itu kita nggak bisa mempengaruhi orang lain sama sekali. Semua yang kita lakukan untuk orang lain itu hanya ilusi. Teori kontrol yang ini sudah diteliti gitu ya. William Glasser itu bilang, ilusi kalau guru itu mengontrol murid. Kalau kita berharap bahwa kita bisa mengontrol anak-anak, itu sebetulnya adalah ilusi. Karena pada dasarnya di bagian terdalamnya anak-anak itu nggak bisa kita kontrol. Gitu loh maksudnya. Kita bilang bahwa di bagian dalam diri kita, diri anak, diri orang lain itu nggak bisa dikontrol orang lain sebetulnya. Dan itu ilusi sebetulnya kalau kita bilang soal kita bisa mengontrol orang lain. Tapi memang kita biasanya di bagian terakhir. Kita ini kecenderungan orang dewasa itu kan memaksa untuk supaya anak-anak itu mengikuti kemauan kita. Padahal itu pun tidak akan berpengaruh, gak akan bisa mengontrol orang lain. Itu ilusi. Kemudian bahwa penguatan positif, efektif dan sebagainya, kita memberikan motivasi dan sebagainya, sebetulnya juga itu juga ilusi sebetulnya. Kritik. Nah, paling pasti di sini mulai ada pertentangan di dalam pikiran kita. Kok bisa gitu ya? Nah, ini Bapak Ibu ada dua hal di dalam tabel itu, stimulus respon dan teori kontrol. Artinya kalau di stimulus respon itu menyatakan realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal kalau dalam teori kontrol aslinya kebutuhan kita itu beda. Gitu ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang itu punya gambaran yang berbeda tentang sesuatu. Ini ya, Bapak Ibu, saya yakin kita sepakat bahwa tujuan kita itu melakukan disiplin pada anak adalah untuk menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dari sini kita sepakat nggak? Sepakat ya, yang memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nah, mohon maaf ini kayaknya internetnya yang iya, nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Nilai kebijakan universal itu apa sih? Nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama. Bapak Ibu, ada nilai yang betul-betul dianggap itu nilai kebajikan. Contoh nih Bapak Ibu, sepakat gak dengan adanya kejujuran? Gitu ya. Tanggung jawab seandainya. Itu adalah nilai kebajikan universal yang semua orang itu percaya bahwa itu adalah kebaikan, nilai-nilai kebaikan. Nah, nilai kebajikan universal berkaitan dengan itu. Nah, nilai kebajikan universal pendidikan itu apa? Kalau dalam kurikulum IPA ini tertuang dalam
Profil pelajar Pancasila P3. Ayo kalau masih ingat ada apa? Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada enam profil pelajar Pancasila, dan ini dianggap sebagai nilai-nilai kebajikan yang nanti akan menjadi acuan dalam penentuan budaya positif dan disiplin positif sekolah sebetulnya. Nanti akan ada juga namanya keyakinan kelas. Jadi begitu. Nah, Bapak Ibu, iya Pak, siap. Saya coba sambung dulu. Iya Pak. Oke. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang manusia, maka sebetulnya ada kebutuhan dasar yang ketika kita melakukan sesuatu itu ingin kita penuhi. Apa yang kita lakukan itu adalah sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Ya, apa yang kita inginkan, dan kemudian biasanya dibagi. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu 5 kebutuhan dasar itu apa saja sih? Bapak Ibu, pada dasarnya kita punya 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama, butuh untuk bertahan hidup. Setiap manusia punya 5 kebutuhan dasar ini. Kita makan, kita punya tempat tinggal, pakaian, kemudian kita butuh keamanan, kita membutuhkan untuk kesehatan. Ini dalam upaya kita bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, menjadi bagian dalam kelompok. Ada juga kebutuhan ini. Ketika kita berada dalam satu komunitas, di rumah, di sekolah dan sebagainya, ada kebutuhan rasa untuk diterima. Dan itu bagian dari kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Ini berkaitan dengan biasanya dengan harga diri. Ketika berkaitan dengan harga diri, maka kita akan melakukan hal-hal yang biasanya ya bisa emosi dan sebagainya gitu ya. Keinginan, tapi ini dalam upaya sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, kemudian berprestasi, diakui, didengar. Ini kebutuhan penguasaan. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, bahwa setiap orang itu membutuhkan kebebasan. Dia memiliki pilihan yang bisa dia betul lakukan gitu ya. Dia bertanggung jawab terhadap pilihannya, mencoba hal baru, kemudian mengendalikan dirinya itu mau kemana, memutuskan sesuatu. Ini soal kebebasan tadi. Kemudian yang kesenangan. Nah ini pasti Bapak Ibu, setiap kita punya kesenangan, ini bagian dari kebutuhan. Kita pengen loh ya, masa kita mau serius terus gitu ya, kita mau masa bagus terus malah nggak main bulu tangkis, karena itu hobi, kesenangan, itu kebutuhan kita juga supaya seimbang. Tidak cuma hal-hal yang tadi berkaitan dengan tugas-tugas gitu, masa nggak karaoke barang gitu ya, nggak mancing barang gitu, nggak mungkin kan gitu. Jangan susah-susah gitu. Pak Wayan, kalau seandainya nggak nilai ladang seminggu itu rasanya gimana Pak? Rindu kan Pak? Karena itu berkaitan dengan kesenangan ya Pak. Kesenangan, senang lihat
tanamannya sudah semakin bertumbuh besar dan sebagainya. Ini soal kebutuhan kesenangan. Dan ini kebutuhan dasar yang tidak cuma kita yang miliki, tapi anak-anak kita juga punya. Kebutuhan dasar ini juga dimiliki anak-anak dan berusaha mereka penuhi. Gitu. Nah, Bapak Ibu, mari kita bicara tentang motivasi perilaku kita. Bahwa setiap apa yang kita lakukan itu ada alasannya, ada motivasi yang mendorong kita untuk melakukan itu. Gitu ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah nggak mengalami peristiwa seperti ini? Kita melakukan sesuatu itu sebetulnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biar dihukum, biar kita tidak dikucilkan, seadanya gitu ya, biar kita dianggap orang lain dan sebagainya. Ya, alasannya perilaku kita seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, pengakuan, imbalan, kemudian penghargaan itu biasanya juga mempengaruhi, menjadi motivasi kita untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan yang ketiga ini betulnya yang nanti akan kita fokuskan berkaitan dengan sifat positif. Karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Ini nilai-nilai tadi berkaitan dengan. Kemudian, nah tadi ini motivasi perilaku manusia masih soal yang tadi. Ada 3 hal ini tadi. Kalau kita bicara, sebetulnya yang sering kita lakukan itu adalah ini, ya enggak? Hukuman, konsekuensi, restitusi. Mana yang sering kita lakukan? Karena anak, hukuman. Kalau lihat anak-anak yang di kelas kemudian tidak seperti yang kita harapkan, gemes kan? Pengen marah kan? Kemudian pengen memberikan sanksi. Sanksi itu masuk kemana? Konsekuensi. Sebetulnya, ya, Bapak Ibu, nanti yang kita akan fokuskan itu di restitusi, gitu ya. Dari 3 hal ini kita akan fokuskan di restitusi. Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dari dirinya sendiri. Jadi harapannya pada disiplin positif nanti kita ini sudah tidak boleh lagi menyalahkan murid atas perilaku yang dilakukan, menghukum dia. Ya, susah ya. Pasti akan ada pertentangan nih. Pertentangan apalagi kita sudah gemes-gemesnya nih. Ah, ini sudah dikasih kesempatan, apalagi kita muncul kayak gini. Sudah dikasih kesempatan, berulang lagi, kemudian malah membuat yang lebih besar lagi. Enggak cuma di kelas ini, tapi di luar juga seandainya. Kemudian berdampak kepada semua hal. Akhirnya karena kebutuhan kita ini tadi isinya full gitu. Nah, gitu kan ya, kan gemes ya Bu. Balik ke sana tadi. Nah, Bapak Ibu, segitiga restitusi nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nantinya bukan kita yang menentukan solusinya terhadap kalau anak itu buat masalah, tapi dia yang menentukan solusinya sendiri. Arahnya ke situ. Ya. Diarahkan ujung-ujungnya ya udah saya pilih aja Bu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu sebetulnya ada 5 posisi kontrol yang seringkali. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pilih. Bapak Ibu, kita berada di posisi yang mana sih biasanya nih? Bapak Ibu, 5 posisi kontrol itu yang pertama menghukum. Kita pernah di posisi ini nggak? Sering. Artinya kalau anak ada kesalahan kita hukum, anak ada apa-apa kita marahin. Nah, itu posisi menghukum seperti itulah. Kemudian ada posisi membuat rasa bersalah. Tahu maksudnya Bapak Ibu buat rasa bersalah? Ya, kalau anak melakukan kesalahan ya bilang, ya kita sampaikan supaya dia itu merasa bersalah. Kita tipe orang yang membuat orang itu gampang merasa bersalah dirinya. Itu sebetulnya ini kayak gini, posisi kontrol itu salah satunya adalah itu juga, menghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian jadi teman. Bapak Ibu mungkin ada yang dekat dengan anak-anak menjadi teman, jadi nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian ada pemantau, kemudian yang terakhir manajer. Seperti apa ini nanti? Penerapannya seperti ini, 5 posisi kontrol: penghukum,
Contoh nih, contoh penerapannya. Kalau penghukum itu hormat pada bendera 1 jam. Kalau anak itu melakukan kesalahan, langsung kamu ke lapangan. Berdiri di tengah, hormat sama bendera 1 jam. Purana dulu ya. Kemudian ada, oke, kamu bersihkan WC. Saya Pak. Oh, Pak Juwana pernah ya? Nah, ini tipe penghukum. Ini posisi kontrol sebagai penghukum. Pernah ya, Pak? Oke. Ibunya kan enak Pak, tadinya bersih ya kotor dibersihin. Dibersihin anak-anak. Oke. Ya, kemudian ada membuat rasa bersalah. Contoh bahasanya itu gini, Bapak Ibu. Kok kamu selalu mengecewakan ibu sih? Ibu stres loh ngurusin kamu. Bisa stroke ibu. Iya, ibu capek, bapak capek lihat kelakuan kamu. Gitu ya. Nah, itu membuat rasa bersalah namanya. Kalau dalam 5 posisi kontrol itu membuat rasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman seperti apa? Ayo dong, kalau kita ngomong sama murid kita, ayo dong ikutin aturan sekolah. Atau kemudian tolong bantu bapak ibu ya. Tuh. Baik banget nih kayak teman kan. Sekali ini nggak apa-apa gitu, kalau nggak sekali ini nggak apa-apa, lain kali jangan diulang lagi ya. Ini sebagai teman. Pernah kayak gini? Ada yang seperti ini? Ada pernah? Ya? Nanti kita akan lanjutkan lagi. Nanti bapak ibu akan tahu jawabannya seperti apa, gitu ya. Kita akan baiknya kita nanti dalam posisi mana di pembahasan selanjutnya nanti akan kita bahas. Kemudian ada sebagai pemantau. Pemantau itu gini, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu apa konsekuensinya? Gitu. Kemudian besok bawa kaos kaki yang benar ya, jangan diulang lagi. Nah, pemantau. Nah, terakhir itu sebagai manajer. Manajer itu gini, apa keyakinan kelasmu yang kamu langgar? Apa keyakinan kelasmu? Bapak Ibu belum ngerti mungkin tentang keyakinan kelas ya. Nanti kita akan pelajari lagi tentang keyakinan kelas. Ada contohnya juga, saya coba buat sudah dengan kelas. Kemudian yang kedua, kira-kira bagaimana caranya memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini yang tadi Bapak Ibu supaya anak mencari solusinya sendiri, itu pertanyaannya nanti akan di pada manajer ini. Kira-kira bagaimana caranya memperbaiki kesalahanmu? Biar dia menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Pernah lihat anak yang kayak gitu? Akhir-akhir ini sepertinya sering ya. Akhir-akhir ini sering seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu kan sudah paham 5 posisi kontrol. Berarti sebagian mana kita? Kalau ada kata-kata kayak gitu, kita tipe yang seperti apa sih? Saya kecewa sekali sama kamu. Kamu lagi. Saya bosan sampai bosan yang mengurusin kamu. Terus apa loh alasan kamu melakukan ini? Pernah tanya itu? Pernah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Kemudian kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Bagian ini juga sering ya, saya juga sering. Iya, Bapak Ibu. Nah, kita akan lanjut lagi sebagai keyakinan kelas. Oh ya, dari 5 posisi kontrol tadi, yang paling ideal yang mana Bapak Ibu? Iya. Kalau bunyi tadi dari sebetulnya kita yang paling tepat yang harus dilakukan itu sebetulnya kita dalam posisi manajer. Gitu. Walaupun pasti ini bertentangan. Bapak Ibu, Bapak Ibu, ini materi. Enggak. Bapak Ibu, kami di waktu diskusi soal ini itu ada banyak sekali diskusi. Saya sendiri sampai gregetan gitu ya. Saya sendiri sampai gregetan waktu ada materi dengan instruktur, kita ada Zoom dengan instruktur. Saya sampaikan betul-betul kegelisahan saya. Dan saya yakin Bapak Ibu kita sama. Ada banyak pertentangan juga saat kita kalau melihat gemesnya anak-anak, melihat kelakuan anak-anak, ya mau nggak mau kadang-kadang secara manusiawi kita akan langsung ya tadi muncul lagi marah gitu ya, muncul sebagai penghukum, membuat dia merasa bersalah dan seterusnya. Ya. Nah, kalau nantinya Bapak Ibu sebetulnya
baiknya di setiap kelas nanti ada yang, kalau Bapak Ibu sini wali kelas, ada yang namanya keyakinan kelas. Di tiap kelas nanti itu baiknya dibentuk yang namanya keyakinan kelas, dibuat kesepakatan tentang keyakinan kelas. Seperti apa? Keyakinan kelas itu adalah turunan dari nilai-nilai kebajikan tadi, nilai-nilai kebajikan universal. Yang disepakati di kelas itu apa? Gitu. Contohnya seperti ini. Ini Bapak Ibu, ini praktek membuatnya saya semua di Canva, seperti yang kita pelajari. Jadi setiap hari itu megangnya Canva sampai bosan. Ini soal keyakinan kelas. Oh maaf. Ini sebentar lagi selesai kok. Siap, benar. Enggak ada makan siang. Saya nggak enak ngomong seperti itu, Pak. Biasanya kalau rapat ada, Pak. Ini luar biasa. Luar biasa. Iya, saya berangkat tadi memang kita bisa cepat, jadi efektif. Jadi saya juga sebetulnya tidak enak juga akhirnya. Nah, nggak kebaca ya Bapak Ibu ya. Nah, sebetulnya ini keyakinan kelas adalah sebetulnya turunan dari nilai kebajikan. Bapak Ibu membuat kesepakatan dengan anak-anak soal nilai kebajikan apa yang disepakati di kelas itu. Tatkala ada pelanggaran yang dilakukan anak, maka kita ingatkan dia dengan menyampaikan, kamu ingat keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Habis itu dia ditanyakan kalau ada masalah, menurut kamu bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahanmu? Begitu. Hampir sama Bu. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas. Cuman memang kalau keyakinan kelas itu kan karena berangkat dari nilai-nilai kebajikan universal, artinya setiap orang itu pasti punya pandangan yang sama, punya sebetulnya tahu bahwa itu nilai kebajikan yang harus saya jaga. Jadi, tapi memang keyakinan kelas itu harus berangkat dari kesepakatan, tidak bisa. Nah, saya juga pernah tanya, berarti tata tertib sekolah nggak berguna atau Pak? Ya produk tata tertib itu kan yang buat kepala sekolah atau guru. Sebetulnya nggak bisa. Kalau di dalam budaya positif tidak bisa diterapkan. Mohon maaf Bu Sabda ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Percuma ya akhirnya ya. Nah, Bapak Ibu itu pertentangan juga. Nah, yang nantinya kita buat adalah soal keyakinan kelas. Bapak Ibu saya yakin ada hal berat di sini ketika ini kita kaitkan dengan prinsip-prinsip yang kita yakini. Bapak Ibu juga berkaitan dengan pengalaman Bapak Ibu yang sudah mengajar lama. Saya yakin ada pengalaman-pengalaman yang mungkin bertentangan. Nah, kemarin saya juga mengusulkan, Bapak Ibu, kalau memang kita mau menerapkan budaya positif ini, menurut saya nggak usah langsung muluk-muluk semua kelas kita lakukan gitu. Saya kemarin mengusulkan Mas Fajar, saya minta kalau boleh diizinkan, saya minta ada kelas yang pilot project. Kelas sebagai pilot project, ya. Bisa jadi kelas unggulan atau memang kelas ini khusus yang kita siapkan untuk sampel kita, percontohan kita, percobaan kita, pelaksanaan budaya positif, kemudian kaitannya dengan penerapan untuk mengarah ke P3, profil pelajar Pancasila. Saya meminta satu kelas saja deh, nggak usah banyak-banyak ya. Oh 9G, iya boleh juga Pak. Biasa ya, paling gampang ya. Boleh juga. Nggak ada tantangan. Iya. Ya, tapi kan pindah, kemudian bisa. Terus naik ke silang budaya. Jadi 8G loh. Berarti maksudnya nanti 8G ya? Oh iya. Ada Molka. Tenang aja Bu Esti. Bu Esti bukan wali kelasnya udah. Betul, saya setuju. Pak Made Pak. Kasihan juga si Rehan. Kalau pengaruhnya berkenaan sarana bisa dicoba ditesiskan dipindah coba. Bisa berubah nggak? Satu aja sebutkan. Kebebasan. Kalau itu ada korelasinya baru. Ada korelasinya baru. Karena dari kelas 7 masih di situ ya.
Oke. Nanti bisa jadi pertimbangan Pak Made. Walaupun tujuannya bukan ke situ Pak Made. Bisa jadi karena kalau mungkin Pak Made mungkin mau cek korelasinya, tapi mungkin masukannya karena memang anak itu sudah bosan di kelas itu aja deh. Supaya nanti supaya kayak kelas lain dia ngalami moving kelasnya gitu. Oke, betul. Ya. Ya. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu seperti ini. Caranya, nanti Bapak Ibu akan bersama anak-anak dengan anak-anaknya untuk membuat kesepakatan, ya. Ada pernyataan-pernyataan universal tadi soal nilai-nilai kebajikan universal tadi bisa nanti disampaikan sebetulnya kebutuhan kita apa saja di kelas ini, nilai-nilai kebajikan apa yang memang mau diterapkan di kelas ini, mau kita jaga di kelas ini itu apa. Jadi nanti bisa disusun. Tadi itu sayangnya terlalu kecil, saya nggak bisa tampilkan lebih besar soal keyakinan kelas yang sudah saya buat. Nah seperti ini contohnya. Ini saya buat contoh di kelas saya. Nggak banyak memang. Bertanggung jawab, iman dan takwa, saling menghargai, ramah, sopan, peduli, disiplin dalam tugas, menjaga kebersihan. Itu untuk guru atau siswa, Pak? Untuk siswa, dengan siswa. Sesuai dengan kelasnya masing-masing. Bisa jadi berbeda tiap kelas ya. Bapak Ibu sepakatnya aja. Kan sesuai kebutuhan kelas, gitu ya. Kalau ada keyakinan kelas, kalau seandainya ada anak-anak seperti Volkan tadi, perlu ditambahkan keyakinannya supaya dia ini menjadi alat kontrol harapannya seandainya gitu, ya silakan ditambahkan di situ. Nah, ini yang jelas ini turunan dari nilai-nilai kebajikan universal. Nanti silakan ditambahkan lagi di situ. Ini hanya contoh, gitu ya. Pikirkan jauh-jauh. Pikirkan jauh. Oke. Ini Kotak amalnya pakai kaca gitu. Jadi kelihatan kan uangnya. Coba pakai papan aja nggak kelihatan. Malah dicopil, Pak. Merangsang untuk ngambil ya. Bapak Ibu, ini yang sebetulnya harapannya nanti bisa kita lakukan sebagai langkah dalam upaya langkah terakhir, jadi dalam upaya melakukan budaya positif di sekolah. Ini segitiga restitusi. Tadi yang mungkin saya bilang ada banyak pertentangan pasti gitu. Caranya seperti itu. Ada 3 langkah besar yang dilakukan dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk membagi kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini tujuannya adalah motivasi diri secara internal. Yang kita lakukan itu adalah menumbuhkan motivasi diri secara internal. Tadi kita bicara tentang teori kontrol, bahwa kita nggak bisa mempengaruhi orang lain, bahwa kita nggak bisa mengontrol orang lain, itu ya, kita nggak bisa mengontrol orang lain. Nah, segitiga restitusi itu adalah penyelesaian yang harapannya itu membangun kesadaran anak-anak untuk memiliki motivasi internal dari dirinya sendiri, kesadaran untuk berubah. Walaupun Bapak Ibu, kalau kita bilang kita masuk dalam bilang kesadaran sampai kepada motivasi internal itu faktornya banyak, ya. Faktornya banyak. Mempengaruhi kalau kita bicara itu di keluarga juga bisa. Kalau keluarga nggak menerapkan ini juga sama aja juga kadang-kadang gitu ya nanti. Tapi paling tidak ada hal yang kita coba lakukan di sekolah sebetulnya akan lebih baik. Di BK saya yakin juga kita ada kerjasama dengan orang tua wali. Dalam hal ini kerjasama dengan orang tua wali itu penting. Kemudian dengan pihak-pihak lain yang punya kepentingan. Saya dulu pernah coba lakukan ini kerjasama dengan psikolog pendamping, gitu ya. Artinya anak ini jangan-jangan Bu Santa, ketika anak ini dicek tes kepribadiannya ada dia mengalami permasalahan dalam kepribadian, gitu ya. Artinya langkah yang dilakukan selanjutnya adalah menggunakan institusi ini mungkin bisa maksimal. Selama ini kan kita nggak meneliti sejauh itu kan Bu Santa ya. Kita nggak meneliti kalau kita bicara soal BK, mungkin ada loh kebutuhan psikologisnya dia yang memang berbeda dengan anak lain. Kalau kita buat asesmen tentang psikologi mungkin baru ketemu dan sebagainya. Nah, arahnya ke situ Bapak Ibu. Nah, di sekitar restitusi ini ada segitiga yang seperti ini yang di bawah itu menstabilkan identitas. Langkah pertama adalah biasanya kita akan menstabilkan identitas dulu. Setelah dia kita panggil, kita stabilkan identitasnya dulu. Pertanyaannya biasanya gini,
setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nggak cuma kamu gitu. Ya. Harus Pak. Harus lawan salah. Iya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, minimal 2 pertanyaan ini juga bisa disampaikan. Kemudian nanti ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kita perlu gali alasannya apa sih dia melakukan ini. Iya, jangan-jangan karena dia ingin kebutuhan dasarnya dipenuhi. Tadi ada dari 5 kebutuhan dasar kan. Oh dia itu memang kebutuhan kesenangannya kurang seandainya. Jadi di sekolah ini berdolanan, ganggu di koncone, karena kebutuhan kesenangannya dia nggak terpenuhi di rumah seandainya. Nah kayak gitu ya. Jadi di sekolahan, oh dia habis-habisan main, pecicilan dan sebagainya, karena kebutuhan dasarnya akan kesenangan di rumah nggak dapet. Ya kan Bu? Kebutuhan akan kebebasannya seandainya di rumah juga tidak dia dapat. Jadi dia aktualisasi dirinya adalah di sekolah. Apa meneh kelasnya sering kosong. Nah ya Pak, tambah Pak ya. Aktualisasi dirinya anak semakin meningkat. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Jadi gitu. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, gitu ya? Nanti ada pertanyaan seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita tanyakan keyakinannya dia. Keyakinan tadi yang berkaitan sudah kebajikan, tindakan kebajikan kita atau keyakinan kelas. Atau kalau perlu nanti ada keyakinan sekolah yang kita sepakati bersama soal nilai-nilai kebajikan yang diyakini di sekolah ini. Pertanyaan adalah keyakinan kelas apa yang kita sepakati, keyakinan apa yang sudah kamu langgar, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Ini menanyakan ke dalam dirinya sendiri supaya anak itu mencari solusi atas permasalahan yang terjadi atas dirinya, bukan kita yang mencari solusinya. Karena ketika dia yang mencari solusinya sendiri, maka akan muncul harapannya akan muncul memancing kesadaran dirinya, motivasi intrinsiknya dari anak itu. Gitu. Tujuannya ke situ, Bapak Ibu. Baik caranya. Tadi pertama menstabilkan identitas ini tujuannya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, pas di sini kita pasti akan ada pertentangan juga nih. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bapak Ibu kalau punya anak kecil di rumah, kita punya anak kecil di rumah, ya kibong ya proses dari belajar. Jatuh harus seandainya harus kena seling supaya dia tahu bahwa kalau megang itu akan berbahaya dan sebagainya. Melakukan kesalahan adalah proses dari belajar. Tapi ketika kita ketemu dengan anak-anak di sekolah dengan berbagai karakternya yang berhenti membuat kesalahan, itu muncul tantangan baru lagi. Nah, apakah persepsi kita masih sama soal itu? Bahwa kesalahan adalah proses bagian dari pembelajaran. Nah, oke, nanti bisa diteliti lebih lanjut kalau memang kita mau tahu kenapa ini diulang-ulang terus, kenapa ini terjadi terus kepada anak ini dan sebagainya. Bisa jadi muncul kalau kita punya teman, punya instrumen yang bisa kita pakai untuk membuat itu, bisa juga kita ada yang disampaikan dulu tadi. Nah, ada poinnya Bapak Ibu. Pertama, di sebagian kanan ini berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu, jangan gitu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Nah, arahnya ke situ. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Artinya kalau dia itu marah ternyata gara-gara dia diganggu temennya, ya kamu berhak marah gitu ya, dibully dan sebagainya. Boleh juga. Ini bagian dari menstabilkan identitas dia. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Saya tadi bilang itu. Bapak Ibu, setiap perilaku yang kita lakukan itu sebetulnya hanya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebetulnya. Kalau kita mau dalami lagi, yang kita lakukan itu semua hanya dalam upaya memenuhi kebutuhan kita. Melakukan pekerjaan kita, kemudian memberikan yang terbaik dan sebagainya itu. Nah, pertanyaannya biasanya kamu pasti punya alasan melakukan itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ada kalanya anak yang dalam hal tertentu dia marah karena di gelutnya itu karena diganggu terus kan sebel ya. Ada yang kayak gitu ya. Ada anak yang terpancing emosinya, kemudian akhirnya meluapkan. Nanti bisa juga
Tapi bisa juga bahwa anak yang melakukan itu pun juga pasti ada alasannya. Gitu. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ini Bapak Ibu bagian pentingnya adalah supaya kesadaran diri anak itu muncul, kemudian ada motivasi intrinsik yang muncul dari dalam dirinya, kita bisa menanyakan keyakinannya. Tadi kalau kita bicara 5 posisi kontrol guru, 5 posisi kontrol guru itu tadi ini di bagian manajer. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas menurutmu? Kemudian yang terakhir bisa jadi pertanyaannya, kamu tuh ingin menjadi orang seperti apa? Itu ya. Sudah selesai. Kita masih ada waktu jam berapa dulu? Jam 12 ya. Bu, Bapak Ibu, ini sebetulnya ada saya sedikit aja video. Saya coba melakukan praktek segitiga restitusi. Sebetulnya saya berangkatnya karena kemarin kita pembelajaran kita itu sudah mulai tidak aktif, jadi agak susah. Sebetulnya bisa juga saya kerjasama dengan BK untuk anak-anak yang kemarin melakukan banyak catatan itu, kemudian kita coba lakukan dengan segitiga restitusi, sebetulnya bisa juga peserta. Karena waktunya memang tidak. Iya Bu. Satu contoh ini aja. Semoga suaranya juga terdengar. Bukan. Ini Pak Hari kok. Ini cuma masalah biasa, belum masalah itu C. Menurut kamu keyakinan kelas apa ya? Sudah kamu menghargai teman dan berbagi lagi baik. Apakah kamu sedia untuk baik ini? Sedia. Apa yang kamu lakukan dengan baik ini masalah ini? Saya akan menunjuki untuk teman-teman ada semakin menarik. Oke. Saya dukung itu dan akan kita lakukan bantuan dia. Terima kasih ya Pak. Bapak Ibu itu hanya satu contoh. Iya, restitusi itu sebetulnya nantinya tidak cuma tugas guru BK sih Bu.
Ya, Bapak Ibu, kalau semua lari ke guru BK, kasihan guru BK-nya juga. Ya, sebetulnya langkah restitusi ini, segitiga restitusi ini adalah sebetulnya idealnya juga dilakukan oleh semua guru, karena yang menghadapi masalah secara langsung itu biasanya guru, bukan guru BK. Guru BK itu mendapatkan pelimpahan biasanya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, ini penting untuk kita sebagai guru dan juga wali kelas. Sebetulnya lari ke BK itu langkah terakhirnya. Langkah pertama adalah di guru mapel, kalau yang menghadapi langsung masalah itu sendiri, kemudian bisa jadi ke wali kelas, terakhir ke BK atau ke kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya berharap ada satu Bapak Ibu guru yang membantu saya untuk menyampaikan refleksi. Refleksinya menjawab pertanyaan itu, Pak Jusa gimana toh? Pak Jusa, ya, boleh. Ada peristiwa apa sih Bapak Ibu yang dialami ini tadi? Bapak Ibu mengalami peristiwa apa saat ini tadi bersama dengan saya? Kemudian pelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan? Kemudian apa yang Bapak Ibu rasakan selama kita belajar tentang materi ini tadi? Kemudian adakah yang bisa kita terapkan? Gitu. Ya Pak. Pak Jusa. Terima kasih atas waktunya Pak Gusti. Saya tidak pungkiri, saya juga masih sangat baru di dalam dunia pendidikan ya Pak ya. Untuk peristiwa tentu masih sangat sedikit. Tetapi ada peristiwa yang bahkan itu tadi sempat dikasih ujian sama Pak Penyaga. Peristiwa yang saya alami itu seperti contoh anak, karena kita tahu latar belakang dia tidak ada orang tua yang mengontrol, jadi saat di kelas memang benar sangat meluapkan baik emosi kegiatannya. Terus ya apa yang didapatkan dari Pak Yosi sampaikan tadi, ternyata ya pihak guru senior itu sudah menjalani ini ya. Contohnya tidak langsung menyalahkan, tidak langsung kita menyeret mereka, menyalahkan bahwasanya tidak akan bersalah. Karena yang saya rasakan saat kita memberikan nilai yang luhur pada anak tersebut, dalam konteks adabnya masih terselamatkan loh Pak ini ya. Adabnya di kelas masih terselamatkan. Apa yang kamu rasakan? Ternyata saat kita berikan dia pengarahan yang baik, dia itu ada perubahan walaupun terus apa yang bisa saya terapkan? Contohnya terus terang Bapak Ibu, anak saya itu keberangkatannya kurang. Ya walaupun mungkin ini sedikit pembodohan untuk anak tersebut, tapi menurut saya ini yang bisa saya lakukan juga. Misalkan dia tidak berangkat karena memang tidak ada orang tua yang mengizinkan, mungkin saya bisa mengakali mungkin anak itu memang sakit. Jadi alfanya mungkin bisa dilupakan. Saat saya panggil juga waktu semester kemarin, kan semester kemarin juga ada ketidakhadiran, ini saya fokuskan ketidakhadiran. Bibinya dia, karena dia tinggal sama mbaknya, jadi ada bibinya, menyampaikan bahwasanya tidak ada yang bisa menyampaikan ke sekolah. Jadi saat saya panggil juga, anak itu dia harus kerja, mungkin harus bantu kakek neneknya, ataupun saat sakit mungkin tidak ada yang ke sekolah. Jadi ya benar, kita harus tahu positifnya dahulu, kita harus cari akar permasalahan. Ini yang bisa saya terapkan. Ini untuk saya coba dengan positif tanpa harus menjatuhkan juga. Karena semua anak kita itu kesempatan yang sama.
coba dilakukan. Barangkali nanti setelah mendapatkan materi ini bisa menambah pemahaman kita soal penerapan budaya positif di sekolah. Jadi itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan selama saya menyampaikan materi. Bapak Ibu sebagai penutup, saya mau sampaikan ini. Penerapan disiplin positif adalah hal baik yang sangat mungkin diterapkan di sekolah. Kolaborasi sangat diperlukan untuk kesuksesan penerapannya. Kalau ada hal yang tidak benar, jadi kita akan lakukan refleksi, sharing dan caring bersama rekan sejawat untuk terus memperbaiki kekurangan menuju perubahan. Bagaimana menempatkan diri pada posisi manajer dan konsisten melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salam budaya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi Bia. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Kabar saya sehat, baik. Tapi ada sesuatu sih yang belajar kelas. Oh iya, saya kemarin mendengar katanya ada masalah ya waktu belajar di sini. Ya kemarin itu kan di sini tuh lagi masuk kelas. Nah habis itu kan lagi menerangkan tentang materi. Nah kelas itu kita tidak mengerti Pak. Kita ada melempar-lempar kertas, ribut, ngobrol. Oh, baik, saya mengerti. Tapi jika dipikirkan lagi, menurutmu apa dampaknya bagi kelasmu kalau museum ini tidak masuk kelas lagi? Ini mungkin bisa mendapat nilai yang buruk seperti kelas lain, seperti tidak kelas lain. Terus kita dapat telat mendapatkan materi seperti yang tidak seperti kelas lain. Oke, saya coba memahami ini ya. Ya, kalau saya seusia kalian bisa jadi saya juga akan melakukan yang sama. Tapi saya pengen tahu, pasti ada alasannya. Kenapa kalian begitu? Biasanya sih membosankan dan balance gitu. Terus kurang seru, juga kurang jelas dalam menerangkan materi. Oh, oke. Tapi kalau diingat-ingat lagi, tindakan yang kalian lakukan ini apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Menurut kamu keyakinan apa yang sudah kalian langgar? karena tidak saling menghargai antara guru dan murid. Oke. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki ini? Kamu dan teman-teman bersedia memperbaiki ini? Apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dengan cara mungkin fokus kepada isu. Oke. Kira-kira teman yang lain keberatan nggak? Tidak sih Pak. Oke. Saya ingin niat baik kalian. Kalau nanti kalian butuh bantuan saya akan siap membantu. Sudah ya? Demikian. Makasih ya Via ya. Tidak sama-sama. Oke. Sudah. Selamat pagi, Hari Nasila. Saya kemarin dengar katanya kamu ada masalah sama Niki. Gimana ceritanya? Iya Pak, saya kemarin bertengkar dengan Niki gara-gara waktu saya mau pakai kipas angin terminalnya dicabut. Setiap kali saya mau pakai terminalnya pasti dicabut. Mungkin dia niatnya main-main, tapi kan lama-lama saya marah juga, jadi saya pukul dia. Oke, kalau saya jadi kamu, mungkin bisa jadi saya juga akan melakukan tindakan yang berlebihan. Siapa yang nggak marah coba kalau dipancing-pancing terus kan? Tapi saya juga yakin kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Coba apa alasannya? Saya sudah bilang kesabaran sama Yuki. Saya sudah coba mengingatkan beberapa kali, dia malah tetap mancing-mancing. Saya puas bisa melampiaskan rasa marah saya. Oke, saya mengerti. Tindakan yang kamu lakukan, marah sampai memukul itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kamu? Tidak Pak.
Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menghargai teman dan berperilaku baik. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki ini? Bersedia, Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan menemui Yuki untuk meminta maaf atas semua kejadian kemarin. Oke. Saya dukung itu dan silahkan nanti coba lakukan. Kalau kamu butuh bantuan saya nanti akan membantu. Terima kasih ya Pak Ari.